Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Kurnia. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa program studi pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 229031495629. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 1 Tabalar, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada pokok bahasan Sistem Pernapasan Manusia dengan subpokok bahasan organ dan mekanisme pernapasan pada manusia. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya. Oke, kita hari ini akan belajar seperti biasa, tapi sebelumnya Ibu minta tolong dulu ketua kelasnya Fahri. Di mana ya Fahri? Ya, Fahri dipimpin dulu teman-temannya berdoa. Silakan Fahri. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama yang masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa yang nggak hadir? Putri, Putri, Anggun, sama Rifki Aisyah. Rifki Ansyah. Kemana? Sakit. Sakit ya? Oke ya, tapi sebelum belajar kita persiapkan diri dulu. Coba dirapikan dulu mejanya, dirapikan dulu bajunya, dasinya, sepatunya, baju-bajunya dirapi-rapikan dulu. Siapkan dulu dirinya buat belajar. Jumaria, sudah siap Jumaria? Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau menyampaikan dulu teknik penilaian di dalam proses pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 3 teknik penilaiannya. Ada teknik penilaian apa aja? Masih ingat? Keterampilan, terus pengetahuan sama sikap. Jadi ada 3 ya setiap proses pembelajaran. Itu ada penilaian keterampilan, sikap sama pengetahuan. Oke. Sudah tahu hari ini mau belajar apa? Jadi hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi organ ya, organ sistem pernapasan pada manusia. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita belajar masalah apa aja ya? Masih ingat nggak? Di pertemuan kemarin kita belajar apa? Sistem peredaran darah ya. Mana sistem peredaran darah tuh cartanya ada di sana. Masih ingat apa aja organ-organnya? Apa aja organnya jadi? Jantung sama pembuluh darah ya. Ada berapa peredaran darah kemarin? Ada 2. Apa peredaran darah? Besar dan kecil. Oke, nah hari ini masih berkaitan dengan sistem, tapi bukan sistem peredaran darah lagi, tapi sistem pernapasan pada manusia. Di sebelah sana ada cartanya tuh, kalian bisa lihat gambarnya. Untuk yang hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi serta mekanisme pada pernapasan manusia. Nih, sebelum masuk, Ibu punya pertanyaan. Coba kalau misalnya kalian semua tarik napas dulu, tarik napas. Bisa tarik napas? Ya. Dihembuskan lagi. Ya, kira-kira organ apa aja yang berfungsi pada saat udara itu masuk? Hidung, terus paru-paru, apa lagi? Jantung. Apa lagi? Ada yang pakai mulut tadi ya bernapasnya ya. Berarti nanti di akhir kita akan tahu organ apa aja kira-kira yang berfungsi untuk bernapas pada saat kita bernapas. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Ada 5 ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ini melalui kegiatan membaca bahan ajar, nanti bisa di situ menyebutkan organ-organ pernapasan itu apa aja, beserta dengan fungsinya. Kemudian nanti kita akan nonton video, kalian bisa menganalisis, ada namanya mekanisme pernapasan perut dan pernapasan dada. Kemudian nanti kalian akan melakukan penyelidikan kelompok. Kalian nanti akan menghitung frekuensi pernapasan berdasarkan aktivitas seseorang. Kemudian nanti yang keempat, kalian akan menyebutkan ya apa aja faktor-faktornya dari frekuensi pernapasan. Kemudian setelah kalian nanti menghitung frekuensi pernapasan, sudah didiskusikan dengan temannya, kalian akan presentasikan hasilnya. Oke ya. Ya tadi sudah Ibu sampaikan ya tujuan pembelajarannya. Nah nanti setelah ini kalian akan tahu manfaatnya pada saat kita belajar pernapasan itu sebenarnya untuk apa sih gitu ya. Kan ada tujuan pembelajaran, ada manfaat pembelajaran. Jadi nanti ke depannya kalian tahu organ-organ itu ternyata kalau kita bernafas yang sehat, atau misalnya nanti kan ada mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi kalian tahu bedanya pada saat menggunakan pernapasan dada itu untuk aktivitas apa saja, kemudian pernapasan perut itu yang untuk aktivitas apa saja. Seperti itu ya. Kemudian ini Ibu punya gambar. Ini gambar apa nih kira-kira? Lagi apa? Lagi lari ya, lagi maraton. Biasanya lomba maraton ini kayaknya gambarnya di luar negeri nih ya. Nah kira-kira dari gambar yang ada ini ada yang bisa memberikan satu permasalahan gitu yang nanti akan kita bahas di akhir? Ada? Ya, Akela. Apa Akela? Mengapa kalau kita sedang lari jadi ngos-ngosan? Mengapa kalau kita sedang lari jadi ngos-ngosan? Yang lain dengar? Ya, jadi ada satu pertanyaan dari temannya, dari Akela. Kenapa kalau misalnya kita lari itu nanti jadi ngos-ngosan? Oke, Dimas bisa disimak Dimas? Ya ini Ibu punya gambar nih ya. Tadi udah gambar, ini sekarang ada video. Coba kalian simak dulu baik-baik videonya. Kalau ada yang perlu dicatat silakan dicatat ya. Terdengar ya videonya ya? Menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya. Sederhananya, begitulah kira-kira mekanisme pernapasan. Tapi kadang ketika kita menjadi anggota paduan suara atau berlatih menyanyi, coach bilang, ayo gunakan pernapasan perut. Emang ada pernapasan perut? Atau ada pernapasan lain? Mulut kali? Atau dada? Atau malah nafas panjang, nafas pendek? Supaya lebih jelas, simak video berikut ini. Ketika kita menarik nafas, oksigen masuk ke dalam rongga hidung lalu dibawa ke paru-paru melalui tenggorokan. Dan di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen yang kita hirup kemudian dibawa oleh darah ke jantung dan seluruh tubuh. Sementara karbon dioksida akan dikeluarkan lewat tenggorokan. Mekanisme pernapasan yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam tubuh. Inspirasi juga sering disebut dengan inhalasi ketika kita memasukkan udara ke dalam tubuh, karena di situ tekanan udara di dalam tubuh lebih kecil daripada tekanan yang pernapasan ekspirasi atau yang disebut juga dengan ekshalasi itu melepaskan karbon. Volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Satu, ayo pakai pernapasan perut. Nah di sini menurut berdasarkan otot yang terlibat itu ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, videonya tadi udah selesai kalian tonton. Nih kira-kira dari tayangan video tadi gimana mekanisme pernapasan yang terjadi pada tubuh kita? Ada berapa mekanismenya? Dua. Apa aja tadi itu? Ada inspirasi, ada ekspirasi. Kalau inspirasi tadi ngapain kitanya ngapain? Menghirup ya. Jadi pas begitu itu namanya inspirasi. Pada saat kita menghembuskan nafas itu namanya ekspirasi. Terus tadi berdasarkan ototnya ada dua tadi pernapasan. Ada pernapasan apa aja? Pernapasan dada sama pernapasan perut. Oke, nanti kita akan bahas dengan kelompok kalian ya masing-masing. Sekarang Ibu mau bagikan dulu kelompok belajarnya.
Nih ada 6 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan dilihat dulu teman kelompoknya masing-masing. Nanti kalau udah baru kalian berkelompok. Dari mana ya? Mungkin dari sini aja. Kelompok 1 nanti di sebelah sini ya. Terus kelompok 2 di belakang sana. Kelompok 3 yang di sebelah sana, yang di tengah ya, tengah di belakang. Terus kelompok 4 di sebelah sini. Kelompok 5 sebelah sini, kelompok 6 yang sebelah sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah paham? Sudah dicek teman-teman ya? Oke, kalau gitu silakan berkelompok sekarang. Mejanya diangkat ya, jangan digeser ya. Di sini tadi kelompok 1 ya. Kelompok 1 anggotanya full, lengkap ya. Yang saya ketuanya, Bu. Ya, sip. Ini kelompok 4. Kelompok 4 ada semua juga ya orangnya. 1, 2, 3, 4. Di sini kelompok 6 berempat, ini LKPD-nya. Yang di sini bertiga aja ya. Oke. 1, 2. Sudah dapat semua ya, LKPD-nya sudah dapat, bahan ajarnya sudah dapat. Silakan ditulis nama kelompoknya. Di situ di bagian LKPD kalian coba dibaca dulu secara perlahan. Kalian akan melakukan beberapa aktivitas. Di situ aktivitas yang pertama, kalian siapkan dulu bawa handphone. Setiap kelompok ada handphonenya nggak ya? Bawa ya, disiapkan handphonenya masing-masing, alat tulis, kemudian LKPD-nya juga disiapkan. Sudah dibuka? Sudah? Dibaca ya, di situ ada langkah kerjanya. Jadi kalian akan menghitung frekuensi pernapasan. Jadi nanti satu kelompok, contohnya di sini deh. Ini kelompok 1. Jadi di situ yang diminta kelompok 1 ada jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki. Yang menghitung nanti siapa? Dika. Yang menghitung nanti Dika menggunakan handphone. Jadi pakai handphonenya, gunakan timer ya atau stopwatch. Yang enak aja kalian hitungnya. Terus yang jadi orang menghitungnya siapa? Jumaria sama Ardiwinata. Berarti nanti Aksa yang nulis di LKPD ya. Jadi kelompok yang lain diperhatikan juga. Ada satu yang menghitung, ada satu yang ngerjakan LKPD. Satunya itu nanti yang jadi perempuan, yang satu laki-laki yang akan menghitung frekuensi pernapasannya. Bisa? Paham maksudnya? Untuk menghitung frekuensi pernapasan itu sekali, hitungannya 1 kali, itu pada saat menghirup dan menghembuskan itu dihitung sekali. Jadi bukan hanya menghirup aja terus langsung sekali, nanti menghembuskannya itu jadi 2 kali, enggak seperti itu. Jadi 1 kali pernapasan itu adalah menghirup dan menghembuskan, itu dihitungnya 1 kali ya. Oke, silahkan dikerjakan bersama dengan teman kelompoknya, didiskusikan apa-apa saja yang menjadi pekerjaan kalian di LKPD-nya masing-masing. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Oke, gimana? 81 ngerinya, iya loh. Berapa dapatnya berapa? Yang Jumaria 81. Terus 30. Dia dapat saya itu. Dia begitu. Yang dihitung itu ya pelan-pelan aja karena kan lagi duduk. Yang dihitung itu 1 kali, tadi saya bilang apa? Ada Bu. Menghirup, ya betul. Loh. Nggak apa kalau ragu dihitung ulang. Itu yang apa? Yang 1 menit kan? Ya. Oke, terus ini berapa, yang di sini berapa? Baru menghitung. Berapa? 28 sama 26. Nggak apa-apa, ditulis aja. Ya, kenapa Pin? Ini maksudnya Bu kan kalau sudah 1 menit Bu di sini. Terus lanjut lagi 2 menit. Iya, ditulis lagi kayak gitu. Nanti berarti ini nanti sini juga timernya diganti ya. Maksudnya jangan 1 menit lagi jadi 2 menit. Nanti kalau yang duduk tenangnya udah,
habis itu baru diganti ke berjalan santai. Nanti jalan santainya berarti keliling di sini aja, gitu ya. Ngitung, udah dihitung ini? Belum? Baru mau ngitung? Oke, lanjut ya. Ini menghitung yang mana, Bar? Oh, sudah selesai yang duduk tenang, sudah selesai. Hasilnya 1821 sama 2631. Oke. Yang ini berapa? Oh, lagi dihitung ya? Iya, Bu. Oke. Kenapa? Lagi ngebahas yang mana ini? Masih yang pertama, duduk tenang. Ini lagi ngitung apa enggak kan? Sudah selesai kan? Nah, berarti nanti yang ini yang berjalan santai, jalannya di sini aja, keliling aja. Pelan-pelan aja kan jalan santai kan? Ingat ya, 1 kali napas berarti menghirup dan menghembuskan. Jadi bukan yang menghirup terus 1, nanti menghembuskan 2, enggak gitu ya. Oke. Lanjutkan. Di sini yang menghitung yang mana? Oh, yang 2 menit. Yang menghitung siapa? Berarti Umam juga. Umam sudah dihitung Umam yang 2 menit. Om baru mau dipasang ininya ya, Mbak ya. Oke. Lanjut ya. Pelan-pelan ya, jalannya tuh pelan-pelan aja kan, jalan santai namanya ya. Masih menghitung ya. Hitung 1, 2, 3. Di sini yang itu siapa? Oh, Alif sama yang lagi bernapas ya. Sudah selesai menghitungnya? Berapa jadinya? Jangan sampai 2 menit lagi. Kenapa? Berarti jangan sampai 2 menit lagi. Yang satunya tadi udah 1 menit. Ya, nanti berarti yang 2 menit. Tapi nanti ngitungnya ini tetap 1 menit aja kayak. Apa namanya? Yang 2 menit ini kegiatannya. Yang dihitung nanti pada saat bernapas cuma 1 menit kan gitu. Paham nggak? Kan ini kan mereka tadi udah jalan 1 menit, sekarang mau yang 2 menit. Nah, nanti berarti Umam sama Fitri jalan dulu. 2 menit gitu. Jalannya 2 menit. Hitung napasnya cuma 1 menit. Iya, betul. Nanti duduk kan abis jalan 2 menit, duduk dulu, baru dihitungnya 1 menit. Ya. Ya. Kenapa? Yang mana? Yang ini nanti dari sini gambarnya. Dari yang ini kan, baru kalian maksudnya dianalisis dulu. Ini gambarnya, ada gambarnya, ada yang dada, ada yang ini yang ini pernapasan dada nih, yang ini pernapasan perut. Nanti baru dari gambar ini kira-kira ini kan ada masing-masing nih, ada inspirasi, ekspirasi. Kira-kira dari gambar ini yang ada di sini nih apa nanti yang kira-kira kalian masukin di dalam kotak-kotaknya ini. Nanti yang sebelahnya gitu juga. Ini yang pernapasan dada berarti yang ini. Ini gambar untuk yang di sebelah. Oke. Ya. Yang menghitungnya udah selesai. Sudah selesai. Oke. Bu, abis kita jalan santai nih lagi. Habis jalan santai, ya jadi yang ini itu menitan untuk kalian kegiatannya. Jadi misalnya ini udah jalan santai belum? Sudah. Dihitungnya 1 menit. Nanti habis itu jalan santai yang 2 menit, jalan santainya 2 menit, tapi menghitungnya tetap 1. Paham nggak? Paham. Jadi yang bernapasnya itu yang dihitung hanya 1 menit, kegiatannya yang 2 menit. Jadi habis jalan santainya 2 menit, duduk dulu, baru menghitungnya 1 menit aja. Ya. Jadi semuanya ini cuma dihitung 1 menit, 1 menit. Lanjut. Berarti yang keberapa yang ini ya, baru yang ini ya, yang 1 menit ya. Oke. Yang di sini sudah lari ya.
berlari kecil loh ya. Misalnya sudah, lanjut mengerjakan aktivitasnya ya. Oke, sudah semua? Aktivitas yang selanjutnya yang 2? Sudah, yang ada gambar, terus ada pernapasan dada sama pernapasan perut sudah selesai dikerjakan? Sudah. Kelompok sini sudah? Tinggal dikit lagi. Kelompok sini? Sudah, Bu. Sudah ya. Sini sudah? Sudah, Bu. Sudah. Berarti kita tunggu dulu sebentar ya. Kelompoknya Jumaria belum nih. Siapa yang presentasi? Fitri. Di sini siapa? Dimas. Di sana siapa, Jum? Aksa. Terus di sini? Alif. Di sini siapa? Sarina. Yang di kelompok Pina siapa? Pina juga? Ya, oke. Kalau gitu kita presentasi kelompok ya. Coba kita mulai dari kelompok 1 dulu deh. Ya, coba dipaparkan tadi aktivitas satunya. Di bagian aktivitas 1 itu kan ada jenis kelamin, ada beberapa aktivitas kan tadi ya. Dipaparkan kira-kira hasilnya dapatnya berapa aja? 1, perempuan 32, berjalan santai laki-laki semenit 60, perempuan 52, jalan santai 2 menit laki-laki 70, perempuan 62. Itu ya tadi hasil yang didapat sama kelompok 1. Coba Ibu mau dengar kelompok 5. Kelompok 5 bagian yang duduk tenangnya berapa? Duduk tenang laki-laki 45, yang duduk tenang perempuan 1 menitnya 40. Duduk tenang laki-laki yang 2 menit 62. Yang perempuan 2 menit 52. Oke, itu untuk yang kelompok 5. Coba kelompok 2 setelah berjalan santai tadi dapatnya hasilnya berapa? Laki-laki 98, perempuan 64, yang perempuannya 99, yang perempuannya 72. Oke. Setelah itu yang lari-lari kecil kelompok 3. Coba dipaparkan berapa dapat hasilnya? Perempuannya 61. Oke, kira-kira kalau dari hasil pengamatan kalian, semua kelompok ya, untuk semua kelompok, dari hasil pengamatan kelompok yang lebih besar frekuensi pernafasannya siapa? Laki-laki. Yang laki-laki. Pada aktivitas yang mana? Yang duduk tenang, berjalan santai, apa lari-lari kecil? Lari-lari. Yang berlari-lari kecil. Oke, setelah itu di bawahnya kan ada pertanyaan ya, di bawahnya itu berdasarkan hasil pengamatan kelompok kalian, kira-kira faktor apa saja yang menjadi untuk mempengaruhi frekuensi pernafasan. Coba kelompok 4, hasilnya apa kelompok 4? Jenis kelamin frekuensi pernapasan pria lebih tinggi dibanding wanita. Aktivitas tubuh, semakin banyak aktivitas mata semakin tinggi frekuensi pernapasan. Kelompok yang lain dengar? Jadi kalau menurut kelompok 4, kelompoknya Dimas, tadi frekuensi pernafasan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari hasil pengamatan mereka tadi ada 2, ada jenis kelamin sama ada aktivitas tubuh. Kelompok yang lain sama? Oke, kalau gitu kita beralih ke presentasi yang aktivitas kedua. Di situ ada gambar pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian ada keterangannya di situ ada inspirasi dan ekspirasi. Coba kalian presentasikan kelompok 1 bagian pernapasan dada yang inspirasinya, bagian inspirasi.
Kelompok antar tulang rusuk, kontraksi, rongga dada membesar dan udara masuk. Dan udara masuk. Ada pendapat yang lain? Kelompok Akela coba yang bagian inspirasi untuk pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk, kontraksi, rongga dada membesar, volume paru-paru mengembang, udara masuk. Berarti ada satu tambahan ya, volume paru-paru mengembang. Kelompok yang lain gimana? Sama ya? Kalau gitu kita beralih ke bagian ekspirasi. Coba kelompoknya Akbar, bagian ekspirasinya gimana, Bar? Otot antar tulang rusuk, relaksasi, rongga dada mengecil, volume paru-paru mengecil, udara keluar. Otot antar tulang relaksasi, rongga dada mengecil, volume paru-paru mengecil, terus udaranya masuk apa keluar? Keluar. Kelompok yang lain ada tanggapan atau sama jawabannya? Oke, kalau sama berarti kita beralih ke pernapasan perut. Di situ juga ada inspirasi sama ekspirasi ya. Coba kalau misalnya kelompok Fitri untuk pernapasan perut di bagian inspirasi. Pernapasan perut, inspirasi. Otot diafragma kontraksi, volume rongga dada dan paru-paru mengembang, udara masuk. Otot diafragma kontraksi, kemudian volume rongga dada dan paru-paru mengembang. Yang ketiga udara masuk. Kelompok yang lain gimana? Ada tanggapan? Atau sama dengan kelompok Fitri? Sama jawabannya? Kalau gitu kita beralih ke ekspirasi. Di bagian ekspirasi coba kelompoknya Dimas deh. Kelompok Dimas bacakan hasilnya pernapasan perut di bagian ekspirasi. Pernapasan perut, ekspirasi, otot, diafragma, relaksasi, volume rongga dada dan perut mengecil, udara keluar. Udara keluar. Oke, yang kelompok lain gimana? Sama jawabannya? Sama jawabannya? Sama. Oke, kalau gitu sudah selesai nih ya presentasinya. Berarti ada 2 pernapasan kan tadi ya? Pernapasan apa aja? Pernapasan dada dan pernapasan perut. Oke, kita sedikit penguatan ya. Jadi tadi organ dari sistem pernapasan manusia tuh tadi kan Ibu suruh kalian lihat di sebelah sana. Ada organnya itu kalau misalnya kalian telusuri gambarnya, kita menghirup udara itu dari mana dulu awalnya? Dari hidung ya, dari hidung kemudian masuknya nanti ke bagian sini tuh di dalam sini ada namanya laring ya. Ada faring dulu, kemudian ada laring, nanti habis itu masuk ke bagian yang agak panjang itu namanya trakea. Terus nanti masuk ke daerah bronkus. Setelah itu terakhir masuknya ke paru-paru. Nanti di paru-paru itu akan ditukar ya udaranya antara oksigen dengan karbon dioksida. Jadi nanti pada saat kalian menghirup, yang dihirup apa kira-kira? Udara apa? Angin. Enggak, maksudnya udaranya karbon dioksida apa oksigen? Oksigen. Kemudian yang dikeluarkan? Karbon dioksida. Nah, setelah itu tadi pernapasan itu mekanismenya ada 2. Ada namanya inspirasi sama ekspirasi. Kalau inspirasi berarti pada saat menghirup udara, kalau ekspirasi berarti pada saat menghembuskan. Nah, jadi kalau di inspirasi itu coba kalian tarik napas dulu sekarang semuanya. Jadi pada saat kalian menghirup napas, ya menghirup udara, itu bagian rongga dada kalian itu membesar, ya jadi volume paru-parunya juga mengembang, udaranya masuk. Nah pada saat kalian menghembuskan udaranya itu keluar, terus nanti rongga dadanya ini mengecil lagi ya, karena udaranya itu sudah dikeluarkan. Terus coba kalau misalnya bisa nggak kalian mempraktekkan pernapasan yang dada aja. Jadi yang digunakan hanya otot antar tulang rusuk. Kalau otot itu biasanya pernapasan biasa ya. Kalau kita kayak gini, kita lagi biasa gini, itu namanya pernapasan dada.
pernapasan perut itu di bagian sini, jadi perutnya yang mengembang di bagian sini. Karena diafragma itu di dekat perut, ya. Coba bisa nggak? Ya, jadi ngambil nafasnya itu lebih dalam, itu kita menggunakan pernapasan perut ya, pernapasan menggunakan diafragma, otot diafragma. Paham jadinya ada berapa tadi pernapasannya? Dua. Ada pernapasan apa? Dada sama perut. Terus tadi mekanismenya ada dua juga. Ada apa namanya tadi? Ada Inspirasi sama ekspirasi. Kalau inspirasi berarti menghirup udara. Kalau yang ekspirasi menghembuskan. Oke, kalau gitu tepuk tangan dulu buat semua kelompok. Oke ya, karena kita sudah presentasi kelompok, Ibu mau kalian menyimpulkan dulu. Nih, tadi kan di awal pembelajaran ada yang bertanya kan? Tadi yang bertanya tadi Akela ya? Yang bertanya tadi Akela kan ya? Nah tadi pertanyaannya Akela tadi masih ingat nggak? Apa kira-kira? Kenapa kita lari? Ngos-ngosan. Jadi kalau pada saat kita berlari itu kan biasanya kita menggunakan pernapasan yang lewat hidung kan biasanya. Nah semakin kita kuat berlari, kita itu tidak bisa mengatur ritme pada saat kita bernapas. Jadi kalian itu cepat ngos-ngosan. Itu sebisa mungkin menghembuskannya lewat mulut. Jadi ditarik napas dan bukan hanya lari ya, semua kegiatan olahraga itu lebih sering menggunakan menghembuskan nafasnya itu melalui mulut. Jadi dihirupnya tetap pakai hidung, tapi pada saat dia menghembuskan itu pakai mulut. Gitu ya. Terus ini kesimpulan kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Kira-kira siapa aja? Ya, coba Nadila gimana? Kesimpulannya apa aja yang sudah kita dapat pada pagi hari ini? Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, kemudian masuk ke faring, baru laring, baru trakea, kemudian masuk ke bronkus, setelah itu ke paru-paru. Oke, tepuk tangan dulu buat Nadila. Kemudian ada lagi yang mau menyimpulkan ya? Aini, silakan Aini. Mekanisme pernapasan manusia ada dua, yaitu menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara atau ekspirasi. Ya, jadi mekanismenya ada dua, ada inspirasi dan ekspirasi. Oke, tepuk tangan dulu buat Aini. Ada lagi? Ya, Davi. Pernapasan dada menggunakan otot antara tulang rusuk sebagai penggerak utama, sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Ada lagi selain yang bertiga tadi? Oke, Ardi Winata. Frekuensi pernapasan manusia dipengaruhi faktor seperti jenis kelamin dan aktivitas tubuh. Frekuensi pernapasan manusia dipengaruhi beberapa aktivitas. Tadi ada jenis kelamin sama aktivitas tubuh. Oke, betul ya. Jadi tepuk tangan dulu buat Ardi Winata. Oke, jadi pembelajaran kita sudah hampir selesai. Tapi sebelum kita akhiri pembelajarannya, coba Ibu minta kalian menghadap lagi ke Ibu. Kita akan kerjakan soal evaluasi. Diangkat mejanya ya, jangan digeser. Siap ya, kerjain soal evaluasi. Ibu punya soal evaluasi nggak banyak, ada 5 soal. Nih soalnya, kelihatan? Kelihatan Bu. Ya, silakan dikerjakan. Sudah? Kita ke soal berikutnya. Sudah? Oke, kalau gitu ke soal nomor 3. Itu yang di sebelah kanan, di sebelah kiri sana inspirasi gambarnya ya, sebelah kanannya ekspirasi.
Sudah selesai? Oke, berarti ini soal nomor 4. Sudah? Ini soal yang terakhir ya, berarti ya. Sudah? Oke, kalau sudah, Ibu minta tolong dikumpulin ya. Satu orang kumpulin ke meja sini. Ya, taruh di sini. Oke, makasih ya, Pip. Oke, proses pembelajaran kita sudah selesai nih ya. Sudah di slide terakhir. Tadi dari berapa tadi? Ada 6 kelompok ya, ada 6 kelompok. Jadi yang Ibu lihat aktif di proses diskusinya tadi, selama diskusi dari awal sampai akhir, itu ada kelompoknya Vina, kemudian kelompoknya siapa tadi? Akbar tadi ya, di situ ada Akbar, sama kelompoknya Ardiwinata. Jadi tepuk tangan dulu buat 3 kelompok tadi. Oke, sebelum kita berdoa, Ibu mau tanya dulu dong, gimana kira-kira proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah ngerti belum? Sudah ngerti ya? Oke, jadi pesan Ibu untuk pertemuan selanjutnya, tadi kita sudah belajar mengenai mekanismenya seperti apa. Nanti di minggu depan ya, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan manusia. Jadi nanti tolong dibuka-buka bukunya di rumah. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kalau gitu ketua kelasnya Fahri ya, coba dipimpin dulu teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum pembelajaran mari kita berdoa. Oke, sudah selesai ya proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan semangat. Habis ini baru istirahat ya kalian ya. Ya, oke, kalau gitu Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.